Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi minggu ini di HW Kids sama Kak Melisa. Hari ini kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau buka di dalam doa dulu ya. Kak Melisa pimpin, tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kalau Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, meskipun kami masih online, kami percaya bahwa Tuhan hadir di ibadah kami, di rumah kami masing-masing, terlebih di hati kami. Tuhan, tiba saatnya kami boleh membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyi, saya senang berdoa. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Suryani. Kita mau nyanyikan lagu Ku Rindu Sabdamu. Firman Tuhan Yesus.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sungguh Engkau Tuhan yang baik bagi kami Tuhan. Tiba saatnya setiap kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran. Berfirmanlah Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai Tante Suryani yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar yang di rumah? Tadi sudah bersama-sama dengan Kak Melisa memuji Tuhan. Tadi ada lagu tentang berdoa. Siapa di sini yang sering berdoa? Atau ada yang belum pernah berdoa? Gak mungkin, pasti semuanya pernah berdoa. Mau makan? Harus berdoa. Mau tidur, mau bobo? Harus berdoa. Kalau mau ke sekolah juga harus berdoa. Tadi Kak Melisa mengajak nyanyi tentang berdoa itu apa sih? Berbicara kepada Tuhan. Kalau berbicara kepada orang tua harus sopan, apalagi berbicara kepada Tuhan juga harus sopan. Lipat tangan, tutup mata, nggak boleh sambil tengok-tengok, jawil-jawil ciciknya, jawil-jawil adiknya, nggak boleh. Berdoa, berbicara kepada Tuhan dengan sopan. Mulai hari ini, minggu pertama di bulan Mei, firman Tuhan untuk teman-teman semua, untuk anak-anak semua adalah pahlawan yang senang berdoa. Kita baca ayat masnya dulu. Ada di dalam Matius 18 ayat 20. Dikatakan di situ firman-Nya adalah di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, sedang apa ya? Sedang berdoa. Kalau sedang berdoa, 2 atau 3 orang, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang seorang pahlawan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama yang senang berdoa. Namanya siapa? Bapak Musa. Saat itu Bapak Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar. Namanya bangsa Israel. Bangsa Israel sebelumnya tinggal di negara Mesir, di kerajaan Mesir, tetapi Tuhan ingin membawa mereka keluar, pindah, supaya bisa beribadah, supaya bisa berdoa dengan leluasa. Mereka harus keluar pergi dari Mesir. Mereka tiba di satu tempat yang namanya Rafidim. Apa teman-teman? Rafidim. Nanti belajar sama papa mama ya. Saat mereka sedang leren, sedang istirahat habis berjalan jauh, tiba-tiba, wow, ada serangan dari bangsa Amalek. Tadi tiba di sebuah tempat yang namanya Rafidim dan mereka diserang oleh bangsa Amalek. Bapak Musa langsung menyuruh orang kepercayaannya, menyuruh abdinya, menyuruh orang yang biasa membantu namanya Pak Yosua. Pak Yosua, siapkan pasukan perang. Kita akan berperang melawan bangsa Amalek. Pak Yosua ini punya banyak sekali orang-orang yang siap membantu untuk berperang. Kemudian Yosua membawa orang-orang yang gagah perkasa, yang siap berperang, yang berani, bukan penakut. Mereka berperang melawan bangsa Amalek. Terus, Bapak Musa di mana? Kok gak ikut perang? Ternyata Pak Musa naik ke atas bukit. Di belakang Tante Suryani ada bukit. Pak Musa naik ke atas bukit. Ditemani siapa? Ditemani Bapak Harun dan Bapak Hur. Pak Musa naik ke atas bukit. Ngapain ya Pak Musa naik ke atas bukit? Ternyata ketika Bapak Yosua bersama pasukan perang melawan orang Amalek, Pak Musa tidak melupakan. Ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang dahsyat yang siap membantu Pak Musa. Kalau Pak Musa berdoa. Dan ternyata Pak Musa di atas bukit berdoa. Dia bawa apa ini namanya? Ini tongkatnya Pak Musa.
Pak Musa mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Tapi teman-teman, siapa yang bisa mengangkat tangannya lebih dari 5 menit, 10 menit? Ternyata Pak Musa nggak kuat. Pak Musa nggak kuat. Dan ingat, ketika Bapak Musa naik, tadi kan dia ditemani 2 orang. Ada Bapak Harun dan Bapak Hur. Ketika Pak Musa sudah lemes, nggak kuat ngangkat tangannya, tongkatnya jatuh. Apa yang terjadi? Pasukan Israel yang lagi perang sama Amalek itu kalah. Jadi kalau Pak Musanya sudah nggak kuat mengangkat tangannya, pasukannya dibawa kalah. Akhirnya Bapak Harun dan Bapak Hur membantu mengangkat tangannya Pak Musa. Tapi ternyata Pak Harun dan Pak Hur juga nggak kuat. Tuhan memberi hikmat mereka. Mereka mengambil batu besar di kanan dan kirinya Pak Musa, sehingga tangannya Pak Musa itu ditopang dengan 2 batu. Pak Musa tangannya bisa terus mengangkat tongkatnya, dan Israel menang karena Tuhan bersama dengan mereka. Karena apa? Karena ada yang berdoa. Yang berdoa nggak cuma 1 loh. Nggak cuma Bapak Musa, tetapi ada Pak Harun dan Bapak Hur. Teman-teman, kalau di rumah berdoanya sendirian? Kadang iya tante, boleh. Tapi coba mulai sekarang, kalau teman-teman diajak berdoa papa, mama, kakak, adik, mau ya? Karena ayat Mas yang tadi berkata apa? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mulai sekarang, teman-teman bisa berdoa di rumah. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Tante, di rumahku ada eyang, boleh diajak. Ada oma, ada engkong, boleh diajak. Namanya doa dalam keluarga itu luar biasa. Tuhan senang ketika melihat anak-anak bisa berdoa bersama. Mau ya kalau diajak berdoa mama papa nggak boleh ogah-ogahan, ngantuk, males, capek. No, semuanya mau berdoa. Namanya doa sepakat, itu doa bersama, doa berkumpul bersama, seperti ayat Masnya, Tante Suryani ulang ya. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bagus sekali, indah sekali. Ketika teman-teman mau berdoa bersama papa mama, siapa yang ada di tengah-tengah? Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menolong Bapak Musa, menolong bangsa Israel. Tuhan yang sudah menolong kita semua. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu, berdoa setiap hari. Gak hanya hari Minggu, gak hanya kalau lagi happy, lagi senang, lagi dapat hadiah. No, berdoa setiap hari. Saat susah, saat senang, Tuhan bersama dengan kita. Ingat tadi, berdoa berbicara kepada Tuhan. Semua ambil sikap yang sopan, berdiri, lipat tangan, tutup mata. Kita nyanyikan lagu ini, berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari, itulah yang kami lakukan. Itulah yang kulakukan dalam susah maupun senang, ku dapat bersuka cita karena ku doa setiap hari. Bersama-sama sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Berdoa setiap hari, itulah yang kulakukan dalam susah maupun senang, ku dapat bersuka cita
hari. Sekali lagi, karena aku doa setiap hari. Karena aku doa setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar seperti Bapak Musa, seperti Bapak Harun, seperti Bapak Hur yang mengandalkan Tuhan. Berdoa setiap hari itu menjadi janji kami Tuhan. Beri kekuatan bagi kami, pimpin kami semua anak-anak-Mu supaya bisa berdoa setiap hari. Ketika papa mama mengajak kami berdoa, ketika kakak adik mengajak kami berdoa, kami akan siap berdoa. Kami mau berdoa setiap hari, kami mau mengandalkan Tuhan setiap hari. Kami percaya di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul untuk berdoa, Tuhan hadir bersama di tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati apa yang sudah kami dengar, memberkati apa yang sudah kami pujikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu teman-teman, tetap berdoa setiap hari. Ada tugas untuk minggu depan. Tugasnya apa? Tugasnya berdoa bersama dengan orang tua, dengan kakak adik boleh. Nanti difoto, fotonya dikirim ya, supaya bisa ditayangkan. Dan sekarang kita akan melihat tayangan tugas minggu yang lalu. Selamat menyaksikan, Tuhan berkati.